Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Semakin hari semakin kita mengenal firman, semakin hari semakin ngerti Tuhan, mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Tentunya hidup kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tujuan kita diselamatkan adalah kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kenal Tuhan secara pribadi. Makanya kita harus beranjak, bertumbuh terus ke arah Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, kalau kekristenan kita nggak bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan, berarti ada yang salah. Kita akan lihat di Efesus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-11. Dan ialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai hari ini Tuhan kirim para hamba Tuhan punya jawatan pelayanan kerasulan, kenabian, penginjil, gembala, dan pengajar. Ini tujuannya untuk memperlengkapi orang kudus untuk pembangunan tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuannya kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, pengetahuan yang benar, pengetahuan tentang Allah seutuhnya, tidak separuh-separuh, tapi kenal Tuhan seutuhnya. Dan semakin kita dewasa penuh dan mengalami pertumbuhan yang sesuai segambar dengan Tuhan. Makanya di kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, kita harus berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita nggak boleh sama lagi dengan dunia ini, tapi kita harus memperbarui pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sampai kita tumbuh dewasa di dalam Kristus. Makanya perjalanan kekristenan ini adalah perjalanan dewasa di dalam Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Kita akan terlihat kita ini dewasa apa tidak, akan muncul reaksi kita benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan atau reaksi daging. Reaksi kita ini menentukan sebenarnya kondisi rohani kita itu seperti apa di dalam Tuhan. Bapak Ibu, makanya kekristenan kita harus bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari semakin bisa menguasai diri. Semakin hari semakin bisa menaklukkan diri kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau kita mengalami kedewasaan penuh, mengalami pertumbuhan yang penuh ke arah Yesus Kristus, kepenuhan Kristus, sampai kepenuhan Kristus manifestasi melalui kehidupan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita ini mencapai kesatuan iman dan memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan dewasa penuh, sampai tingkat pertumbuhan kita sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu bisa bayangkan, kemana engkau pergi, kemana engkau melangkah, engkau berbicara, engkau bertindak, engkau bekerja, melakukan aktivitas apapun juga. Kalau kita mengalami kepenuhan Kristus yang manifestasi keluar dari lidah kita, tindakan kita, sikap kita, semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan yang powerful dan dahsyat. Yang jadi masalahnya hari ini kita mau koreksi hati kita mau lihat diri kita sendiri, kita lupain ngoreksi orang lain atau melihat kelemahan orang lain, melihat kesalahan orang lain. Kita coba lihat diri kita sendiri. Selama ini yang keluar dari hidup kita itu apa? Yang keluar dari mulut kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan apa tidak? Perkataan sesuai dengan kebenaran apa tidak? Melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, melalui pikiran kita yang tersembunyi, melalui motivasi kita. Ini sesuai dengan kemuliaan Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah apa tidak? Jangan-jangan selama ini yang manifestasi keluar dari diri kita bertolak belakang dengan kebenaran. Artinya hidup kita jadi batu sandungan, hidup kita bencekno, hidup kita ngeselin orang lain, hidup kita belum jadi berkat, hidup kita penuh ego, penuh motivasi jahat. Artinya kalau kita memiliki sikap seperti itu, atau perbuatan atau tindakan atau manifestasi dari sikap kita seperti itu, kita perlu bertobat, berubah hari ini. Artinya kita harus beranjak, ngalami kedewasaan penuh. Kita ngalami kepenuhan seutuhnya tentang Kristus. Kalau kita dipenuhi dengan Kristus, pasti yang manifestasi keluar dalam diri kita adalah Kristus juga. Saya berdoa, kita semakin hari semakin ngalami Tuhan tentunya. Karakter kita yang penting. Jadi Kristen itu belajar firman, karaktermu yang harus berubah.
Jadi percuma kalau datang ke gereja, karakternya nggak berubah, sikapnya nggak berubah, kelakuannya nggak berubah. Rajin sih ibadah, tapi mulutnya jahat. Rajin sih ibadah, tindakannya najis dan kotor. Rajin sih ibadah, tapi masih selingkuh, punya simpenan. Rajin sih ibadah, masih simpen kepahitan. Ya nggak berguna sama sekali. Harusnya kalau engkau rajin ibadah, harusnya engkau semakin berubah. Rajin sih pelayanan, tapi motivasinya untuk kepentingan diri sendiri. Nah itu harus dimurnikan. Bapak Ibu, kita harus berjalan setiap hari bersama Tuhan, dimurnikan hari demi hari, disempurnakan, dibawa ngalami kepenuhan Kristus. Sampai kita ini mati terhadap diri sendiri. Kita nggak punya kepentingan lain kecuali Tuhan. Saya sudah sering kali ngomong Bapak Ibu, hidup kita adalah milik Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Kristus yang manifestasi melalui hidup kita ini harusnya memancar keluar, sehingga orang di sekitarmu melihat Tuhan yang manifestasi melalui tindakan, sikap, dan perbuatanmu. Kekristenan bukannya sekedar rutinitas agamawi, belajar firman tapi gak menghidupi, rajin ibadah tapi kelakuannya busuk, ikut pelayanan tapi motivasinya jahat, jadi percuma dan sia-sia. Jadi pengikut Kristus artinya ngikutin gaya hidupnya Yesus. Semua tindakan sikap kita semakin hari semakin diubahkan di dalam Tuhan. Sampai motivasi yang tersembunyi di dalam diri kita pun harus disempurnakan. Harus diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena kita ini miliknya Kristus, hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Kristus sepenuhnya. Nih, setiap hari harus menyerahkan hati, pikiran, perasaan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya berdoa, semakin hari Bapak Ibu rajin dengerin apa yang saya sampaikan, hidupmu semakin diubahkan Tuhan. Semakin kau ngalami Kristus, semakin hidupmu dijamah dan diubahkan Tuhan. Ini saya berdoa sepanjang hari hidupmu mengalami Kristus setiap hari. Di tempat kerja, di rumah tangga, di bisnis, di kantor, di toko, dimanapun kau berada, hidupmu mengalami kepenuhan Kristus. Tapi banyak orang Kristen, fisiknya ibadah, tetapi ternyata tindakannya nggak sesuai dengan firman. Fisiknya rajin ikut persekutuan doa, ikut ibadah online dan onsite, ikut seminar dan lain sebagainya. Ternyata motivasinya masih busuk dan jahat, masih mementingkan diri sendiri. Harusnya semakin kita ikut Tuhan itu semakin kita ini bisa menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Karena kita nempel dengan Tuhan, kita ngikutin pimpinan Tuhan, tentunya karakter, sikap, dan perbuatan kita semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu lah, kalau engkau masih memandang muka satu dengan yang lain, artinya engkau perlu disempurnakan. Engkau perlu diproses, engkau perlu dibentuk, perlu diubahkan. Kalau kita ini masih ngaku yang ikut Tuhan, tapi kita masih memandang muka, masih melihat status sosial, membedakan antara orang kaya dan orang miskin, menghakimi, menuduh, sehingga orang itu nggak merasakan Tuhan yang manifestasi dalam hidupmu, perlu dipertanyakan. Harusnya semakin kita ngalami Tuhan, ngalami kepenuhan Tuhan. Kalau kita penuh dengan Tuhan, yang manifestasi keluarnya ya karakter Tuhan tentunya. Harus ini, orang Kristen harus memanifestasikan karakter Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana mungkin jadi orang Kristen tapi hidupnya nggak memanifestasikan karakter ilahi? Hidupnya selalu ribut, gegeran, berantem, eker-ekeran. Saling terkam, saling gigit, saling telan. Saling menjelekkan, saling tendang, saling sindir. Buat apa? Engkau nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, manifestasi dari kita mengalami kepenuhan Kristus, tindakan, sikap, dan perbuatan kita diubahkan di dalam hadirat-Nya. Semakin hari, kita semakin dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sekarang, kita mau koreksi hati kita sendiri. Seperti apa sih kita ini kalau bertemu dengan orang lain yang status sosialnya lebih rendah, kita ini masih menghormati apa tidak? Kita menganggap diri kita penting, menganggap diri kita ini hebat, mengharap diri kita ini lebih di atas yang lain, dan kau berhak merendahkan orang lain dan nyakitin orang lain, bahkan hidupmu jadi batu sandungan, itu artinya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita akan lihat di Yakobus ya. Kalau kita masih memiliki sikap seperti ini, artinya kita perlu bertobat hari ini. Yakobus pasal yang kedua mulai ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita
beriman, semakin kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus, artinya karakter Yesus yang manifestasi melalui kehidupan kita, melalui tindakan kita, melalui ucapan kita harusnya. Tapi kalau kita nih memandang muka satu dengan yang lain, oh dia lebih cantik, oh dia lebih kaya, dia lebih terhormat, oh dia lebih terkenal, dan tiba-tiba ada orang yang biasa saja kita anggap sebelah mata, itu artinya tidak berkenan loh. Apa yang kita lakukan seperti itu jahat di mata Tuhan. Kita harus memiliki sikap hati yang benar-benar seperti Kristus. Kalau engkau nyembah Kristus, karakter Kristus manifestasi dalam hidupmu. Kau menyembah dirimu sendiri, kau menjadi orang yang egois, sombong, belagu, dan keras kepala. Sebab jika ada seorang yang masuk dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, sekarang bisa ditambah dengan mobil yang mewah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, oh silakan duduk di tempat yang baik ini. Ini terjadi nih di gereja hari ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, duduk di lantai di dekat tumpuan kakiku. Itu artinya kita sudah memandang muka. Padahal Tuhan nggak pernah memandang muka. Kita memandang, memang manusia itu memandang manusia, memandang apa yang dipakai, apa yang dimilikinya. Tetapi itu manusia duniawi. Kita yang di dalam Kristus, kita harus memiliki cara pandang kerajaan Allah. Nah, tapi kalau ada orang kaya, kita lebih hormatin daripada orang yang lebih miskin. Orang miskinnya kita nggak pedulikan. Orang kaya yang datang ke satu kumpulan kita lebih hormatin. Artinya kita sudah memandang muka. Bapak Ibu, Tuhan dalam kacamatanya tidak pernah membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Tuhan hanya melihat betapa orang itu mencintai Dia. Hidup takut akan Tuhan, hormat, respek, dan mencintai Tuhan apa tidak. Yang dilihat itu kedalaman hatinya, mencintai apa tidak. Dia nggak ngelihat, oh orang ini kaya atau dan miskin. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Kita aja yang sering membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Kita lebih menghormati orang kaya daripada orang miskin. Kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat orang yang miskin, kita harus tetap punya belas kasihan. Kita tetap hormatin dia. Kita melihat orang kaya pun juga lakukan yang sama. Harusnya kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bukan kamu, di ayat yang keempat, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat, ternyata membedakan orang kaya dan orang miskin itu. Sebenarnya kita menghakimi orang dengan pikiran yang jahat. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman, menjadi ahli waris kerajaan Allah yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke dalam pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Perhatikan dia. Di ayat yang ke-8, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ternyata kalau kita memandang muka, kita melakukan pelanggaran, artinya melakukan dosa. Ini jangan sampai ada dalam diri kita, membedakan si miskin dan si kaya. Memang dunia itu melihat apa yang dipakai, apa yang dimiliki. Tapi kita anak Tuhan, kita nggak boleh pakai cara pandang dunia, pola pikir dunia. Kita harus pakai pola pikir kerajaan Allah. Hidup kita harus semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukan malah ngawur sembarangan dan sembrono. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun yang kita lakukan hari ini, semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan yang manifestasi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, semakin kita kenal Tuhan, semakin belajar firman, semakin kita dikuduskan, semakin kita disucikan, semakin kita dimurnikan, semakin kita dibuat dewasa, karakter, sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Bahkan reaksi kita pun dalam segala sesuatu, menghadapi apapun juga, reaksi kita harus benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita memiliki reaksi yang salah. Kalau kita memiliki reaksi salah, ujungnya kita akan ketemu problem dan masalah. Bapak Ibu, penting ini. Kita ngalami Tuhan dan pasti hidup kita diubahkan Tuhan. Jadi orang Kristen bukannya sekedar ibadah, bukan sekedar datang persekutuan doa, bukan sekedar datang hari Minggu, melakukan rutinitas agamawinya. Tapi perjalanan ke Kristen setiap hari itu adalah memperbaharui pikiran kita nih selaras. Sepikir, seia, sekata dengan Tuhan, melakukan semua kehendaknya. Kalau kita masih memandang muka, artinya Kristen kita masih kedagingan.
Kita merendahkan orang yang status sosialnya lebih rendah. Dan kita menghormati orang yang status sosialnya lebih tinggi. Kita nggak jauh beda dengan orang dunia loh. Orang nggak akan melihat kasih Kristus. Masalahnya, kita ini masih tinggal di bumi. Kita masih pakai tubuh daging yang harus disempurnakan setiap hari. Melalui apa? Melalui firman, melalui kebenaran. Kebenaran yang kita ketahui setiap hari, kita pelajarin semakin memerdekakan kita. Amin. Saya berdoa karaktermu semakin hari semakin diubahkan Tuhan. Semakin diubahkan Tuhan. Percuma engkau rajin dengerin khotbah tapi karaktermu gak berubah. Kelakuanmu tetap busuk, sikapmu tetap jelek. Sombong, angkuh, belagu. Dan bencekno, jadi batu sandungan. Sukanya berantem, gegeran, gak mau ngalah. Gak mau meminta maaf, gak mau mengampuni. Itu namanya Kristen sontoloyo. Kristen yang babak belur. Kristen yang kulitnya luar saja kelihatan beribadah, tapi di dalamnya sebenarnya tidak melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Kita mau jadi berkat bagi banyak orang kok. Bapak Ibu meski tahu panggilanmu bukan untuk lebih hebat dari orang lain, untuk lebih kaya dari orang lain, lebih terkenal dari orang lain, lebih jago khotbah dari orang lain, panggilanmu diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kita ini punya panggilan diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ketika kita diubah Tuhan dan respon hati kita benar, makin terpancar kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika terpancar kemuliaan itu, orang bisa melihat, ini loh orang yang hidupin benar-benar kebenaran firman Tuhan. Ini loh orang Kristen yang hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kita mau belajar terus taruh hati ini di hadapan Tuhan. Terus semakin kita berikan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya berdoa, semakin Tuhan bawa kita ngalami Kristus hari demi hari. Semakin diubahkan dalam hadiratnya. Semakin kita dewasa dalam segala hal. Orang yang dewasa tahu membedakan mana yang jahat dan mana yang tidak. Orang dewasa tahu membedakan ini yang berkenan apa tidak. Semakin kita mencapai kedewasaan penuh ya, kita memilih melakukan kebenaran dalam segala hal. Dan kita memilih melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang dewasa, dia tahu harus bertindak apa. Jangan sering ngoreksi orang lain hari ini. Koreksi diri kita sendirilah. Kita seringkali ngoreksi kelemahan orang lain, kesalahan orang lain, dan merasa kita paling benar sejagat raya. Coba kita mau belajar koreksi hati kita. Kalau kita ini mau koreksi hati kita nih, semakin kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi orang sombong. Kadang kita ini merasa hebat, merasa pintar, merasa benar. Merasa harus jadi hakim di antara sesama kita. Kalau ada orang bikin kesalahan kita hakimi. Kita tuduh, apalagi kalau pasangan hidup bikin kesalahan, kamu tambah jelekan. Bukankah sikapmu gak jauh beda dengan orang dunia? Kan kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Masa kalau orang dipenuhi Kristus, mulutnya seperti itu, sikapnya seperti itu, tindakannya seperti itu, nah mungkin. Sekarang yang jadi masalahnya, kita ini dipenuhin siapa? Kalau kita dipenuhin Kristus, manifestasi yang keluar dari kelakuan, sikap, dan tindakan kita, serta pikiran kita, ya pikiran Kristus. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan pikiran kita sendiri, keakuan ego, yang lebih parah lagi dipenuhi dengan perbuatan daging dan roh jahat, ya pasti manifestasinya ya perbuatan jahat, perbuatan daging. Bagaimana mungkin orang yang ngakunya dipenuhi Roh Kudus, tetapi jahatnya dengan orang lain? Palsu, munafik, melakukan hal yang tidak benar, bahkan merasa paling benar. Engkau merasa paling benar, belum tentu engkau benar di hadapan Tuhan. Artinya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa hari ini, Tuhan kerjakan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Semakin hari semakin engkau diubahkan dalam hadiratnya. Semakin hari semakin engkau mengalami Kristus sepenuhnya di dalam Tuhan. Yang memenuhi hidupmu hari ini siapa? Itulah yang akan manifestasi keluar melalui tindakan, sikap, dan perbuatanmu. Kalau engkau hari ini dipenuhin dirimu sendiri, ego, hawa nafsu, serakah, tamak, jadi hakim, sok benar, sok pintar. Tapi kalau engkau dipenuhi Kristus, karakter Kristus melalui hidupmu. Kalau hari ini engkau dipenuhi dengan setan, karakter iblis yang manifestasi dalam hidupmu. Saya berdoa kita semakin hari semakin diubahkan. Siapa yang memenuhi kita, itu akan manifestasi keluar lewat tindakan, sikap, dan perbuatan kita. Hidup dipenuhi firman, hidup dipenuhi janji Tuhan. Semakin engkau rendah hati, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Semakin engkau dipenuhi dengan pengetahuan, dan engkau menjadi orang yang sombong angkuh, semakin engkau menjadi hakim buat sesamamu. Nuduh, fitnah, ngerendahin, dan lain sebagainya. Kalau engkau dipenuhi Kristus, manifestasi Kristus melalui hidupmu,
melalui tindakanmu, melalui sikapmu, semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan semakin engkau diubahkan di dalam hadirat-Nya. Dan ujungnya pasti didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Koreksi hati kita setiap hari. Saya pun koreksi hati saya. Tuhan, kalau kau dapatin kesombongan dan berkenan di hadapan, cabut sampai akar-akarnya. Kesombongan itu akan menghancurkan kita dengan mudah. Kesombongan itu membuka celah untuk setan bisa gagai dan kuasain kita. Ujungnya apa? Ngalami kehancuran pasti. Kita mau belajar koreksi hati ini. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita rendah hati. Semakin kita ngalami Tuhan, semakin kita diubahkan dalam hadirat-Nya. Semakin diubahkan dalam hadirat. Semakin diubahkan dalam hadirat-Nya. Amin. Kekristenan bukan sekedar agama. Atau melakukan rutinitas agama. Minggu ke gereja, atau ke Selasa ikut ibadah sel, atau CG, atau seminar dan lain sebagainya. Tapi kekristenan ada 24 jam sehari. Memiliki gaya hidup seperti Yesus Kristus Tuhan. Menghidupin kebenaran firman Tuhan. Dan mencerminkan kehidupan seperti Kristus. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan mengubahkan hati kita. Semakin mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Koreksi hatimu sendiri, koreksi motivasimu, koreksi karaktermu, koreksi sikapmu, perbuatan, tindakanmu. Sudah sejalan dengan firman apa belum? Kalau belum, masih jadi batu sandungan, masih nyebelin bencana orang. Kita perlu berubah dan bertobat. Kita mau diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan ujungnya kita akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Tuhan berkatin, Tuhan lindungin, proteksi, jagain, dan ubahkan dalam hidup. Berkati pekerjaan bisnis usahanya. Kami berdoa untuk setiap orang yang hari ini sedang mengalami pergumulan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan, Tuhan promosi dan tinggikan. Tuhan bikin breakthrough dan teropos. Kami berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 dan 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama. Lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pakai hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Ini nanamu.
Engkau diagungkan, Engkau diagungkan. Inamor alamor, ibiribiana, inimie, siaramore, Roh Kudus, kami mencintaimu, kami mencintaimu. Siang hari ini kami bawa hati kami jadi korban yang menyenangkan hatimu. Naramu, sinamu, imafuna dalamaya, naralamore, igini nidanana. We love you, we praise you, we adore you. Roh Kudus yang manis, kami mengasihimu, kami mencintaimu. Tuhan, berembus dengan kuasa-Mu. Hinanalayase, ikinimie, hinaralamo, hinanarama. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Yesus, ya naralamu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun. Dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus.
nikmati Tuhan. Nikmati hadirat-Nya siang hari ini. Nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah bagimu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus.
Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan. Lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita gak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikini mianaralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senaralamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikini anana lamaya. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Ikina nanamo siniere mereme. Inamora. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging buruk, jelek.
benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula. Khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil. Jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Tidak mungkin ikut Tuhan itu gak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita gak mengalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang tidak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu.
Terus hidupmu pengen berubah, sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.